Hakim-Hakim 7. Dan Yerubbaal, dialah Gideon, bangun pagi-pagi dengan semua rakyat yang bersama-sama dengannya. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, sedangkan tentara orang Midian itu ada di sebelah utaranya di lembah dekat Bukit Moreh. Berfirmanlah Yahwe kepada Gideon, "Rakyat yang bersama-sama denganmu itu terlalu banyak untuk aku. Israel akan memegahkan dirinya terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkanku.' Maka sekarang serukanlah ke telinga rakyat itu. Siapa yang takut dan gemetar, biarlah ia kembali dan pulang lebih awal dari pegunungan Gilead." Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, tetapi 10.000 orang tetap tinggal. Kemudian Yahwe berfirman kepada Gideon, "Rakyat yang tinggal itu masih terlalu banyak. Bawalah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dan beginilah seharusnya, mereka yang aku katakan kepadamu, orang ini akan pergi bersamamu, maka ialah yang akan pergi bersamamu. Tetapi mereka yang aku katakan kepadamu, orang ini tidak akan pergi bersamamu, maka ia tidak akan pergi." Lalu Gideon membawa rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Yahwe kepada Gideon, "Setiap orang yang meminum air dengan lidahnya seperti seekor anjing menjilat, haruslah engkau memisahkannya. Demikian juga setiap orang yang menekuk lututnya untuk minum." Dan jumlah orang yang meminum air dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Sedangkan seluruh sisa yang lain dari rakyat itu menekuk lututnya untuk minum air. Lalu Yahwe berfirman kepada Gideon, "Dengan 300 orang yang meminum itu, aku akan menyelamatkan kamu dan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi seluruh rakyat yang lain boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya." Orang-orang itu membawa perbekalan dan sangkakala di tangan mereka, dan disuruhnya semua orang Israel yang lain pergi masing-masing ke kemahnya. Namun Gideon menahan 300 orang itu, dan perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah itu. Terjadilah pada malam itu, Yahwe berfirman kepadanya, "Bangunlah dan turunlah, serbulah perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Namun, jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka engkau akan mendengar apa yang mereka katakan. Kemudian tanganmu akan dikuatkan untuk turun menyerbu perkemahan itu." Lalu turunlah Gideon bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan di perkemahan prajurit itu. Orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu tersebar di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, dan ia mengatakan, "Lihatlah, aku bermimpi. Tampaklah sekeping roti jelai yang menggelinding ke perkemahan orang Midian dan masuk ke dalam kemah dan melandanya, lalu merobohkan serta menjungkir balikan hingga kemah itu roboh." Lalu temannya menjawab dan berkata, "Ini tidak lain dari pedang Gideon anak Yoas, orang Israel itu. Elohim telah menyerahkan orang Midian dan seluruh tentaranya ke dalam tangannya." Terjadilah, sesudah Gideon mendengar cerita mimpi itu beserta maknanya, maka sujudlah ia menyembah. Kemudian pulang ke perkemahan orang Israel. Berkatalah Gideon, "Bangkitlah, karena Yahwe telah menyerahkan Midian dengan seluruh tentaranya ke dalam tanganmu." Gideon membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan diberikannya 1 sangkakala ke tangan setiap orang dan buyung-buyung kosong serta obor di dalam buyung itu. Berkatalah Gideon kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah ini. Aku akan pergi ke ujung perkemahan itu, dan haruslah kamu melakukan sebagaimana aku melakukannya. Dan aku akan meniup sangkakala, aku dan semua orang yang bersama denganku, dan kamu juga haruslah meniup sangkakala. Bahkan kamu semua yang di sekeliling perkemahan itu, berserulah, 'Bagi Yahwe dan bagi Gideon.'"
Lalu pergilah Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengannya ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Dan mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Juga ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri mereka dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang bagi Yahweh dan bagi Gideon." Dan mereka masing-masing berdiri di tempatnya di sekeliling perkemahan itu. Perkemahan musuh kacau balau, mereka berteriak-teriak serta melarikan diri. Sementara ke-300 orang itu meniup sangkakala, Yahweh membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, bahkan kepada seluruh bala tentara itu. Maka bala tentara itu melarikan diri sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke perbatasan Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian orang-orang Israel dikerahkan, yakni dari suku Naftali, dari suku Asher, dan dari segenap suku Manasye, lalu mengejar orang Midian itu. Gideon telah menyuruh pembawa pesan ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan kuasailah segala sungai sampai ke Bet-bara di depan mereka dan juga Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan dan mereka menduduki segala sungai sampai ke Bet-bara juga Yordan. Dan mereka berhasil menawan 2 pemimpin orang Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di batu cadas Oreb, dan mereka membunuh Zeb di tempat pemerasan anggur Zeb. Kemudian mereka mengejar orang Midian itu. Mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang Yordan.